Setelah seharian beraktivitas, tidur menjadi hal yang dibutuhkan untuk kita bisa rehat sejenak dari berbagai pikiran. Tidur adalah kondisi berulang yang terjadi pada pikiran dan tubuh yang ditandai dengan melemahnya kesadaran, terhambatnya aktivitas sensorik, melemahnya fungsi otot, dan menurunnya kepekaan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Keadaan ini bergantian antara tidur REM, yaitu Rapid Eye Motion, saat mimpi terjadi, dan tidur non-REM. Terdapat 3 pengukuran yang menjadi parameter seseorang sudah dalam kesadaran di fase tidur. Adapun tolak ukurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada EEG atau Electroencephalogram, yaitu pengukuran menggunakan gelombang otak. Yang kedua ada EOG, Electrooculogram, yaitu pengukuran ini bersinkronisasi dengan pergerakan mata. Dan yang terakhir ada EMG, Electromyogram. Ini berhubungan dengan tegangan otot area dagu. Dalam tahapan tidur, terdapat gelombang-gelombang yang berdinamika. Gelombang otak dalam tahapan tidur meliputi yang pertama, beta. Gelombang ini menunjukkan bahwa individu dalam kondisi bangun dan berkonsentrasi. Yang kedua ada alfa. Gelombang ini menunjukkan situasi yang sudah mulai rileks, tenang, dan tidak terlalu fokus. Yang ketiga adalah delta. Gelombang ini terdeteksi saat tidur. Saat ini, individu dalam tahap belum mengantuk atau alert wakefulness. Terlihat bahwa ia sedang fokus belajar, menandakan bahwa otak berada dalam beta wave. Saat ini, individu mulai mengantuk dan juga hampir tertidur, yang ditandai dengan muncul gelombang alfa, sudah rileks, dan mata susah untuk ditahan. Saat ini, individu memasuki tahap NREM 1. Fase ini disebut tidur ayam atau tidur ringan, karena tubuh, mental, dan pikiran berada di ambang realita dan bawah sadar. Pada tahap tidur ini, mata individu memang tertutup, tetapi masih dapat dibangunkan atau terbangun dengan mudah. Fase ini menunjukkan gelombang amplitude rendah dengan frekuensi tinggi. Pada tahap ini, individu sudah mulai mengantuk, menyanggah kepala, dan merasakan hilangnya ketegangan otot batang tubuh. NREM tahap 2. Ketika memasuki fase ini, gerak mata akan berhenti dan gelombang otak melambat, diiringi dengan hadirnya semburan gelombang cepat sesekali, bernama sleep spindle. Selain itu, fase tidur kedua ini juga ditandai dengan adanya K-complex, yaitu puncak tegangan tinggi negatif pendek. Kedua hal itu kemudian bekerja sama untuk melindungi tidur dan menekan respon terhadap rangsangan luar. Selanjutnya, individu memasuki NREM tahap 3. Tahap ini merupakan tahap slow wave atau deep sleep yang ditandai dengan pelepasan gelombang delta pada otak. Ketika telah memasuki fase ini, individu akan jadi kurang responsif dan suara yang didengar di sekitar mungkin akan gagal untuk menghasilkan respon. Tidak ada gerakan mata dan aktivitas otot sama sekali dalam fase ini. Selama fase tidur ini, tubuh memulai perbaikan dan pertumbuhan jaringan, membangun kekuatan tulang dan otot, meningkatkan pasokan darah ke otot, serta meningkatkan dan memperkuat sistem imun. Sekarang, individu memasuki REM atau Rapid Eye Movement. Pada tahap REM sleep ini, otot relaksasi dengan pupil bergerak secara cepat. Pada tahap ini juga, mimpi pun mulai terjadi. Aktivitas cerebral atau aliran darah dan proses-proses neural meningkat saat REM sleep sehingga terjadi peningkatan konsumsi oksigen, aliran darah, dan juga proses sinapsis saat REM sleep.
Riset menunjukkan 80% yang terbangun saat REM bisa mengingat mimpinya. Salah satu teori tentang bermimpi adalah teori Sigmund Freud's Theory of Dreaming. Mimpi adalah cerminan dari keinginan bawah sadar kita yang tidak terpenuhi sehingga ditekan dalam pikiran. Hal tersebut memberi akses ke pikiran bawah sadar dan juga perasaan kita. Bagian otak yang terlibat dalam REM sleep. Yang pertama ada locus coeruleus yang memberikan penghambatan pengaruh pada tidur REM. Yang kedua ada Revi nucleus yang tugasnya juga sama, memberikan penghambatan pengaruh pada tidur REM. Berikutnya ada pedunculopontine tegmental nucleus atau PPT of the pons yang mempromosikan tidur REM. Kemudian yang terakhir ada nucleus tegmental laterodorsal atau LDT of the pons yang tugasnya juga sama, mempromosikan tidur REM. Dalam tidur REM terdapat bahan kimiawi yang disekresi. Yang pertama ada asetilkolin, bertugas untuk menstimulasi REM. Berikutnya ada serotonin untuk memberikan efek rileks, tenang, menghambat tidur REM. Dan yang terakhir ada norepinefrin yang tugasnya untuk pelebaran pembuluh darah, menurunkan detak jantung, serta menghambat tidur REM. Siklus tidur sirkadian. Siklus tidur sirkadian adalah proses alami yang mengatur siklus tidur bangun yang diulangi tiap 24 jam. Ritme sirkadian ini sebagian besar dipengaruhi oleh terang gelap mengikuti siklus hari. Dalam 24 jam, tubuh diatur untuk beristirahat dan beraktivitas sesuai waktunya. Teori pertama tentang tidur ada recuperation theory of sleep, yaitu kondisi bangun akan mengganggu homeostasis atau stabilitas psikologis internal, dan kondisi tidur diperlukan untuk memulihkan keseimbangan tubuh yang homeostasis. Adaptation Theory. Tidur adalah hasil dari mekanisme 24 jam. Teori ini fokus pada kapan kita tidur daripada fungsi tidur itu sendiri. Berdasarkan penjabaran dan juga contoh yang sudah dipaparkan dalam video tersebut, kami mendapatkan kesimpulan, yaitu tidur adalah suatu kondisi berulang yang penting bagi kesehatan pikiran dan tubuh manusia. Fase tidur melibatkan perubahan dinamis dalam gelombang otak yang dapat diukur melalui EEG bersama dengan pengukuran mata EOG dan aktivitas otot atau EMG. Tahapan tidur melibatkan transisi dari tahap NREM ringan hingga fase deep sleep dengan gelombang delta yang menandakan pemulihan dan pertumbuhan tubuh. Tahap REM sleep yang ditandai dengan gerakan cepat mata dan mimpi memiliki aktivitas cerebral yang meningkat, termasuk peningkatan aliran darah dan proses sinapsis. Teori mimpi oleh Sigmund Freud mengaitkannya dengan keinginan bawah sadar yang tidak terpenuhi. Bagian otak seperti locus coeruleus, Rev nucleus, dan inti pontin berperan dalam mengatur tidur REM. Bahan kimia seperti asetilkolin, serotonin, dan norepinefrin memainkan peran penting dalam mengatur tidur REM. Siklus tidur sirkadian yang dipengaruhi oleh terang gelap mengatur ritme alami tubuh untuk beristirahat dan beraktivitas selama 24 jam. Terdapat dua teori utama tentang tidur. Yang pertama adalah teori recuperation yang menekankan pemulihan keseimbangan tubuh, dan yang kedua adalah teori adaptation yang berfokus pada mekanisme waktu tidur. Secara keseluruhan, tidur adalah proses yang kompleks dan esensial untuk pemulihan fisik dan mental, melibatkan serangkaian tahapan dan pengaturan biokimia serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti siklus sirkadian dan juga teori adaptasi.